Ustadz Irsyad Ramdan. Saya dari SDIT El Haq. Setiap hari biasa mengajar kelas 2A. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ustazah Yanti dari SDIT El Haq. Biasanya mengajar di kelas 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia, biasa dipanggil Ustazah Lia. Saya mengajar di SDIT El Haq, khususnya kelas 2C. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ustazah Ilmi, saya dari SDIT El Haq. Ustazah Ilmi biasanya mengajar di kelas 2D sebagai wali kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, hari ini kita memasuki tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Oke anak-anakku semua, kita awali pembelajaran hari ini dengan bernyanyi yang berjudul Layang-Layang. Sudah tahu belum teman-teman? Kalau belum tahu, mari kita bernyanyi bersama. Sebatang ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan senang. Oke anak-anak, tadi kalian sudah menyimak lagu tentang layang-layang. Nah, siapa yang suka main layang-layang? Nah, bagaimana kalau main layang-layang di pantai? Nah, bagaimana? Pasti seru kan ya? Nah, tapi meskipun begitu, sayangnya kita masih belum bisa untuk ke sana ya, karena memang terbatas disebabkan karena virus corona ya. Tapi jangan lupa Allah pun mengingatkan kita tentang berwisata. Jadi berwisata juga ada anjurannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tahu tidak, di dalam surat Al-Ankabut ayat 20. Nah, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, di ayat tersebut itu adalah anjuran kita kalau kita berwisata sambil melihat pemandangan, kita bersyukur. Nah, bersyukurnya dengan membaca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat ya. Jadi kita harus bersyukur terhadap penciptaan Allah ya. Nah, kalau kita mau ke pantai, ada kita ke kebun binatang, ada berbagai macam hewan-hewan yang ada di sana. Kita misal mau ke gunung, ada berbagai macam tumbuhan dan pepohonan. Nah, pasti akan kita temukan berbagai macam makhluk Allah yang tidak pernah kita lihat di sekitar kita. Nah, itu ya. Jadi ada anjurannya. Meskipun memang kita dalam masa-masa pandemi corona ya, mudah-mudahan segera berakhir. Oke, anak-anak ya. Terkait dengan bermain di tempat wisata, kalian bisa menyimak di buku tematik halaman 189. Nah, coba dilihat ya. Nah, di sana ada percakapan antara Dayu, Lani, dan Penny. Nah, ketika itu Dayu dan Lani sedang bermain istana pasir
Nah, ini sedang karena wisata ceritanya ya. Nah, kemudian Benny melihat ada sampah berserakan di sekitar mereka. Lalu Benny mencoba mengingatkan, Dayu, Nani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Ya, tempat umum itu tempat yang banyak orang berkumpul, itu tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Nah, kemudian Dayu dan Nani bilang, maaf Benny, tapi itu bukan sampah kami. Nah, begitu katanya si Dayu dan Nani. Kemudian ada ustazahnya itu ya, mengingatkan, benarkah itu Dayu? Nah, tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Nah, kata Benny, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Nah, kata si Dayu. Kemudian Ustazah menjelaskan, tetap kita harus menjaga kebersihan rumah sampai dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Nah, dari percakapan tadi ya, bahwasanya penting sekali untuk tetap menjaga aturan di manapun kalian berada, terutama di tempat wisata. Ya, tadi ada satu ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, supaya apa? Supaya ya kita tidak mengganggu pemandangan orang dan kita bisa nyaman ada di sekitar tempat wisata tersebut. Begitu ya. Nah, tetap dijaga kebersihannya. Apakah tempat wisata hanya di pantai? Tidak. Termasuk saat pandemi ini tempat wisata ada di mana saja. Di taman-taman kota, di taman-taman perumahan. Nah, itu juga di tempat wisata. Nah, tetap menjaga kebersihan. Begitu ya anak-anak ya. Nah, terus coba dilihat halaman 225. Nah, lihat gambar ini ya. Nah, coba di halaman 225 tadi. Nah, ada Benny ya, sedang menjaga loket. Benny sedang menjaga loket. Kemudian ada yang mengantri di sana. Nah, mereka sedang memperagakan tentang tata tertib di kebun binatang. Siapa yang suka di kebun binatang? Semua pasti suka ya. Nah, ketika di kebun binatang, nah, kalau kita sedang di loket itu kan banyak sekali antri ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita antri? Pasti harus bersabar karena semua orang yang berbaris itu ikut membeli karcis untuk masuk ke kebun binatang. Jadi tidak boleh menyerobot ya. Nah, nanti kalian bisa coba ya bermain peran bersama ayah, bunda maupun dengan adik atau kakak kalian di rumah ya, bisa dicoba di rumah. Oke, ada yang menjaga loket, ada juga yang ingin membeli karcisnya. Oke. Nah, oke ya. Dari semua yang sudah Ustadz jelaskan, ada 2 poin tadi ya, yang terutama tadi ya, aturan-aturan yang harus dijaga ketika di tempat wisata. Yang pertama tadi, membuang sampah pada tempatnya ya. Yang kedua, jika membeli karcis tadi wajib untuk antri. Yang ketiga apa? Ayo, bisa ditambahkan, misal tidak boleh merusak fasilitas umum yang ada di tempat umum ya. Nah, jadi kita tidak boleh merusak fasilitas, misal di taman ada ayunan. Nah, nggak boleh ayunannya dinaiki, ada tulisannya maksimal 2 orang 1 ayunan, terus kita naiki 5 orang. Nah, itu melanggar ya. Jadi banyak sekali, coba kalian bisa bisa
perluas lagi aturan-aturannya, apa saja ya kira-kira ya aturan-aturan jika aku sedang berwisata di tempat wisata. Begitu ya anak-anak ya. Nah, mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum.